keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlukan Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan hanya Kau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Hanya Kau yang kami butuhkan. Kami perlu Kau Yesus. Tiada yang lain Yes, Lord Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
Kaulah satu-satunya penolongku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, pengharapan kami Engkau Tuhan yang beri kekuatan.
ku tetap percaya, tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami tetap percaya, Yesus. Mari sembah Tuhan lagi. Ada pengharapan dalam Engkau, Yesus. Kau kekuatan kami, Tuhan. Kami percaya, Yesus Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat ya Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan dengan-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti dalam hidup kami ya Tuhan. Seringkali ada banyak hal yang kami tidak bisa pahami dengan pikiran dan otak kami sebagai manusia. Tapi yang kami percayai, yang kami yakini, Allah kami tidak terbatas. Allah kami luar biasa. Manakala Kau mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami sebagai manusia, maka sesungguhnya Engkau juga yang jadi penolong kami, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan pertolongan bagi anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Engkau yang menyendengkan telinga-Mu bagi seruan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini ya Tuhan.
Mungkin ada di antara mereka yang sedang terbaring di tempat tidur karena sakit. Mungkin mereka sedang bergumul dengan pekerjaan. Mereka sedang bergumul dalam rumah tangga. Saat mereka berseru-seru kepadamu, mengangkat tangan mereka di hadapan-Mu Tuhan, maka pertolongan-Mu lah yang akan turun dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau berdaulat dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya pertolongan demi pertolongan pasti turun atas anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Itu janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Bahkan Kau menyertai setiap langkah-langkah hidup kami sampai kesudahan segala sesuatu Bapa. Kami yakin dan percaya di tengah-tengah keadaan zaman yang sekarang ini Bapa, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kekhawatiran. Saat kami membawa hidup kami kepadamu, Engkau yang jadi sumber pertolongan kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih lewat peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup kami melihat, kami merasakan, kami mengalami bahwa pertolongan-Mu nyata bagi setiap kami. Dan dari mulut lidah bibir kerongkongan kami mampu bersaksi kepada semua orang yang ada di sekeliling kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami bareng sedetik pun. Allah yang punya banyak cara untuk menolong anak-anak-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk keadaan yang terjadi di bangsa ini juga Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur peristiwa demi peristiwa yang Tuhan izinkan di bangsa ini, membuat bangsa ini semakin dewasa ya Tuhan. Pertekuria makanamaya syekara barala batakara lawaya syarala. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ada rencana dan rancangan-Mu yang indah atas bangsa ini. Sebab itu pagi hari ini kami sepakat sehati kami melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Indonesia, diberkati tanahnya, diberkati udaranya, diberkati lautnya, diberkati airnya, diberkatilah penduduk negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia menjadi bangsa yang makmur, Indonesia menjadi bangsa yang sentosa, Indonesia menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Dan Indonesia akan keluar dari keterpurukan, menjadi bangsa yang bangkit, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab kami yakin Allah kami lebih daripada sanggup. Kami percaya Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Karena Kau Tuhan yang hidup, Kau punya kedaulatan atas setiap kami. Secara khusus pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk para tim medis yang ada ya Tuhan. Untuk orang-orang yang terkait dengan adanya virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan sampai ditemukannya vaksin ya Tuhan. Oh Rabaya Syara Labaralaba, kami melepaskan berkat atas setiap mereka. Biarlah kiranya Kau memberikan hikmat dan pewahyuan, kreativitas dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberikan kepada mereka ketelitian ya Tuhan, kejelian, kecermatan atas setiap mereka, sehingga mereka dapat menemukan vaksin untuk virus corona. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya ada kesembuhan yang terjadi atas Indonesia. Oh Rabaya Syara Labaralabaya Syara Lawaralaba. Kami percaya kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi atas penduduk negeri ini. Mereka yang terjangkit virus corona akan menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sudah disembuhkan, sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya terus Tuhan dalam penelitian demi penelitian yang diadakan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus bangsa ini dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami setiap pagi di tempat ini Tuhan. Sebab kami rindu melihat sebuah perubahan atas Indonesia ya Tuhan. Khusus kami berdoa bagi penduduk negeri ini ya Tuhan. Bila mana mereka telah mengenal nama-Mu dan menjadikan Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap mereka semakin sungguh-sungguh dengan Engkau, semakin bergiat di dalam Engkau ya Tuhan, mencari kerajaan-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu, tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih ya Tuhan. Namun pagi hari ini kami juga mengingat ada teman-teman kami, keluarga kami, sanak famili kami Tuhan. Mereka belum mengenal nama-Mu Bapa. Belas kasihan dan kemurahan hati-Mu saja turun atas setiap mereka. Beri mereka kesempatan mengenal dan memperoleh keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Bila pagi hari ini Roh-Mu yang menjamah setiap hati mereka, Roh-Mu yang melawat hati mereka, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus ada pertobatan yang terjadi. Curahkanlah hujan pertobatan ya Tuhan. Curahkanlah hujan keselamatan atas jiwa-jiwa ya Aba. Dari pulau-pulau yang ada, dari kota-kota yang ada, desa-desa yang ada. Semuanya menyembah Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami melihat penuaian demi penuaian jiwa terjadi. Bila Kau mempersiapkan gereja-gereja yang ada ya Tuhan, dari semua denominasi Bapa. Mereka mempersiapkan hidup mereka ya Tuhan. Gereja-gereja yang ada untuk sebuah tuaian raya. Kami percaya Pentakosta ketiga sedang terjadi ya Tuhan. Dan kami akan melihat tuaian yang terbesar dan terakhir itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang bergerak di bangsa ini. Mulai Tuhan dari pemerintahan yang paling tinggi sampai kepada penduduknya. Engkau yang melawat ya Tuhan. Bagian kami berdoa, bagian kami mengingatkan janji-Mu Tuhan. Tapi menjamah setiap hati itu bagian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga melepaskan berkat atas pemimpin rohani kami Bapa. Gembala pembina kami, gembala rayon kami Tuhan. Kami melepaskan berkat atas setiap mereka, gembala-gembala sidang yang ada. Kami melepaskan berkat atas setiap mereka ya Tuhan. Biarlah dalam hari-hari mereka, dalam masa berdiam mereka, rahasia-rahasia firman-Mu semakin disingkapkan bagi mereka ya Tuhan. Dan apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan dalam masa yang terakhir ini Tuhan. Biarlah tuntunan-Mu nyata lewat gembala-gembala yang ada, lewat pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan. Gembala pembina kami, gembala rayon kami, tuntunan itu sampai kepada semua kami. Untuk kami mempersiapkan hidup kami bagi kedatangan-Mu kali yang kedua. Ampuni kami ya Tuhan jikalau seringkali kami membangkang. Ampuni kami jikalau kami seringkali tidak mau dengar. Tapi pagi hari ini kami percaya perubahan itu pasti terjadi. Perubahan itu terjadi dalam hidup kami. Oh Rabaya Syara Lama Takara Lama Yara Labara Laba Yara Laba. Biarlah gereja-Mu boleh bergerak dalam satu irama, dalam satu langkah, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada boleh bergandengan tangan dalam sebuah keunitian yang kudus. Berdoa bagi bangsa Indonesia dan berdoa bagi jiwa-jiwa. Kami percaya ketika gereja bersatu, ketika umat Tuhan bersatu, maka akan ada kegerakan besar, ada kebangkitan besar yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan pemimpin rohani kami, dan kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hari ini hari mujizat, hari ini hari terobosan, hari ini hari pemulihan, hari ini hari kesembuhan. Kami raih itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap memasuki sepanjang hari ini untuk melangkah dalam iman, dan tiap langkah ada mujizat-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa, syukur kepada-Mu. Kau Allah yang baik. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Kau baik ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini arahkan hidup kami sesuai dengan apa yang Kau telah tentukan dalam hidup kami. Biarlah sungguh setiap kehidupan kami boleh berjalan selaras dengan kebenaran firman-Mu.
kami percaya bahwa Alkitab, firman-Mu adalah manual book kami, supaya kami berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Berikanlah kami Bapa kekuatan, kemampuan, hikmat untuk kami berjalan selaras dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga bagian kami bukan hanya sekedar kami di bumi ini diberkati, diselamatkan, tetapi lebih daripada itu, yaitu ketika Engkau datang untuk kedua kali, Engkau mendapati kami sebagai hamba yang setia, dan Engkau memberikan keselamatan kepada kami dengan keselamatan yang kekal di kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini, pagi hari ini, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya ya Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur di pagi hari tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Tapi sungguh menghasilkan buah yang lebat, dan umat-Mu boleh berjalan selaras dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan saudara, pagi hari ini kita terus masih bisa bersama-sama. Satu kesempatan yang baik, satu kesempatan yang indah di dalam kehidupan kita saudaraku. Mari kita pakai selama kita masih ada kesempatan di muka bumi ini. Karena ketika kita ada di muka bumi ini saudara, ini adalah satu pembelajaran buat kita, adalah saya katakan sekolah kita. Supaya kita lulus dan kita juga mendapatkan tempat, yaitu di dalam kerajaan surga. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan membaca di dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara perhatikan kembali ayat ini dengan baik-baik. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lemah, tawar hati, dan tak berdaya seringkali itu menyusupi di dalam kehidupan kita. Seringkali terus ada di dalam kehidupan kita. Pada saat kita sedang berada dalam masalah, tekanan, dan situasi-situasi yang sulit, saudara. Hal ini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, bisa terjadi ketika arah pandangan kita hanya tertuju pada situasi atau keadaan yang ada. Akibatnya apa saudara? Ketika kita hanya memandang situasi dan keadaan yang ada di dalam diri kita saudara, akibatnya hati dan pikiran kita terus dihujani tanpa henti dengan hal-hal yang negatif. Selama kehidupan kita, saudara, pandangan kita hanya tertuju dengan masalah dan masalah itu dan itu lagi, saudaraku. Maka saya percaya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu akan mengakibatkan pikiran-pikiran yang negatif, dan saudara, sadar atau tidak kita sedang berjalan menuju kegagalan dan kehancuran. Mari kita memandang Kristus di dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan tadi dikatakan dengan tegas, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Kita pandang Yesus, saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu kita menghadapi persoalan, masalah di dalam diri kita. Pada waktu kita menghadapi tekanan, situasi-situasi yang sulit di dalam diri kita.
Mari kita tetap pandang Yesus. Karena dia pun sanggup menanggung bantahan-bantahan yang sehebat itu, saudara. Jika kita tidak segera menyadari di dalam kehidupan kita dan tetap memandang ke bawah, bukan ke atas, tidak membuat perubahan arah pandang, maka saudara dikasih Tuhan Yesus, manusia rohani kita akan kehilangan kuasanya dan firman Tuhan tidak akan pernah mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Selama kita memandang ke bawah atau memandang persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, maka firman Tuhan sehebat apapun, siapapun yang mendoakan saudara, siapapun yang menumpangkan tangan terhadap saudara, selama kita masih memandang ke bawah, firman itu tidak akan pernah bertumbuh dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, ingat di dalam Matius 13 ayat yang ke-22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana caranya kita menghadapi situasi-situasi, keadaan-keadaan yang sulit, saudaraku. Bagaimana kita tetap menghasilkan buah di dalam diri kita. Pandang Yesus, pandang ke atas, pandang dia, bukan terus memandang ke bawah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba mari kita akan membaca juga di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Coba kita baca sama-sama Roma 10 ayat yang ke-17. Dikatakan apa saudara di sana? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Seharusnya ketika kita mendengar kebenaran firman Kristus di dalam diri kita, saudara, kita akan memiliki iman, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, oleh sebab itu jangan kita mengarahkan pandangan kita ke bawah terus, saudaraku. Biarlah kita sungguh-sungguh memandang Yesus di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ini luar biasa, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum saya tutup, kita akhiri doa ini, saya cuma katakan begini. Di dalam sebuah arena pertandingan, saudara, seorang pelari, ketika dia tetap terus memandang ke bawah, maka saya katakan pelari itu akan dengan sangat mudah disusul oleh lawan-lawannya. Karena dia tidak punya tujuan untuk sampai ke garis finish. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan pelari itu akan merasa lelah sekali, akan merasa capek di dalam dirinya. Karena apa? Dia tidak tahu arah kemana yang akan ditujunya. Mungkin dia lari di arena itu. Tetapi kalau pandangannya hanya ke bawah, maka yang pertama pasti akan ada banyak musuh-musuh yang menyusulnya. Dan yang kedua, dia akan merasa lelah, dia akan merasa capek. Kenapa saudara? Kok nggak sampai kepada garis finish? Tetapi saya percaya ketika seorang pelari itu matanya ke depan, mengarahkan pandangannya ke depan, saya percaya ada titik di sana yang kelihatan, yaitu garis finish. Maka pelari itu akan memiliki semangat yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan itu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima bagian B dikatakan, kami menawan segala pikiran dan makna menaklukkannya kepada Kristus. Oleh sebab itu pagi hari ini, apapun kondisi saudara, apapun masalah saudara, pandang dia. Bukankah dia sanggup menanggung beban sehebat apapun yang ditujukan kepadanya? Ketika saudara memandang Yesus, saudara akan kuat. Seperti saudara seorang pelari yang mengarahkan pandangan saudara ke depan dan terus berlari sampai kepada tujuan itu, garis finish. Dan saya percaya, maka ada kekuatan yang luar biasa. Saudara akan keluar menjadi pemenang. Saudara akan menghadapi setiap tantangan pun, akan melewati musuh-musuh yang luar biasa. Dan saudara akan meninggalkan musuh-musuh saudara di belakang. Saudara dikasih Tuhan, jangan kita tertuju mata kita kepada semua situasi yang sulit yang kita hadapi. Persoalan yang tidak pernah kunjung selesai. Saya percaya, kita pengkhotbah mencatat segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Dan pasti persoalan saudara akan selesai. Masalah saudara akan selesai ketika saudara mengarahkan pandangan kepada Kristus. Dan izinkanlah Kristus bertindak dengan kuat kuasanya dan Roh Kudus yang menuntun saudara untuk melewati semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah kami mampu melewati di dalam kehidupan kami setiap persoalan, masalah, situasi-situasi yang sesulit apapun. Kami tidak akan pernah memandang manusia karena kami akan kecewa. Tetapi ketika kami memandang Allah kami yang sanggup menanggung beban sedemikian hebatnya yang ditujukan kepada dirinya, dan dia tetap setia melakukan kehendak Bapa. Dan aku percaya demikian juga pagi hari ini, ketika kami mengalami persoalan masalah dalam kehidupan kami, situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupan kami mau Tuhan tetap memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu pagi hari ini. Ketika mereka saat ini menghadapi persoalan masalah yang sulit, mungkin perekonomian mereka, mungkin sakit penyakit, ataupun Tuhan mereka sedang mengalami kehilangan pekerjaan, usaha. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong mereka. Biarlah sungguh-sungguh pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan mungkin juga mereka sedang menghadapi persoalan keluarga, masalah hubungan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tuhan, biarlah ketika mereka memandang Kristus, memiliki satu tujuan dan pengharapan, maka hamba-Mu berdoa, berikan kemampuan atas umat-Mu, supaya mereka keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, dan kami mengarahkan tangan kami kepadamu. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah segala berkat yang terbaik, yang bersumber dari Allah Bapa di surga, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, dan kuasa oleh Roh Kudus, menyertai kita saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima berkat bersama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati